Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa dalam lindungannya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Feni Sri Ayuni. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan Indonesia yang meliputi jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Oke, langsung saja. Oke anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menjelaskan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, menjelaskan persebaran penduduk di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan komposisi penduduk di Indonesia. Dinamika penduduk. Penduduk merupakan salah satu elemen pendukung terbentuknya suatu negara. Penduduk bersifat dinamis. Artinya, senantiasa berubah sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Pertumbuhan tersebut dapat bertambah ataupun berkurang. Perubahan inilah yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor kelahiran atau natalitas. Yang kedua ada kematian atau mortalitas, dan yang ketiga ada perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat, wilayah, pulau, negara, dan sebagainya, yang tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Pasal 26, penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara asing yang sudah menetap di Indonesia dalam kurun waktu minimal 6 bulan, termasuk penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada warga negara Indonesia atau WNI yang tinggal dan menetap di Indonesia. Yang kedua, warga negara asing atau WNA yang menetap untuk sementara waktu. Dan yang ketiga, ada warga negara asing WNA yang berganti menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk negara Indonesia mencapai 256 jiwa. Bisa kalian lihat, di situ ada tabel peringkat jumlah kepadatan penduduk di dunia. Indonesia meningkati peringkat keempat dengan jumlah penduduk 256 juta jiwa penduduk di Indonesia. Setelah peringkat pertama Cina, kedua India, dan ketiga Amerika Serikat. Jumlah penduduk dapat diketahui dengan sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Indonesia melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun dan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Sensus penduduk terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sensus de jure, pendataan penduduk yang dilakukan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada sensus de facto, yaitu pendataan penduduk yang dilakukan kepada semua penduduk yang pada waktu sensus berada pada wilayah tersebut. Sebenarnya, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusianya yang berkualitas. Namun sebaliknya, jika sumber daya manusia yang berkualitas itu terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dampak sosial ekonomi dari pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada meningkatnya kebutuhan manusia akan fasilitas sosial.
Yang kedua, meningkatnya persaingan dalam dunia pekerjaan sehingga mempersempit lapangan dan peluang pekerjaan. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran bagi mereka yang tidak mampu bersaing. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut merata ataupun tidak? Jumlah penduduk di Indonesia sangatlah besar, namun tidak diikuti dengan persebaran penduduk yang merata pada tiap daerah. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang besar dengan kepadatan penduduknya sekitar 945 jiwa per kilometer persegi. Namun sebaliknya, di Pulau Papua penduduknya masih sangat sedikit dengan kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu. Coba kalian perhatikan, di sini ada peta persebaran penduduk Indonesia pada tahun 2017. Coba kalian perhatikan di Pulau Jawa. Nah, di pulaunya terdapat 149 juta jiwa dalam persentase 57,12%. Karena sebagian besar penduduk Indonesia menghuni Pulau Jawa, tingginya tingkat migrasi ke Pulau Jawa didorong oleh kondisi geografis, fisik, sosial daerah asal yang dianggap kurang mendukung kehidupan. Apalagi sejak zaman dahulu, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi ke Pulau Jawa menyebabkan pulau ini lebih maju dan banyak menarik penduduk pulau lain. Oleh karena itu, pembangunan di pulau-pulau lain harus lebih ditingkatkan agar pemerataan tercapai dan penduduknya tidak terus tertarik ke Pulau Jawa. Dengan begitu, tidak akan terjadi kepadatan penduduk karena seluruh penduduknya terbagi secara merata. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan, serta lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk pada suatu wilayah berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian 5-10 tahun, 10 tahun sampai 14 tahun, dan seterusnya. Selain komposisi penduduk dapat dibuat berdasarkan usia produktif maupun non-produktif. Misalnya usia 0 sampai 14 tahun, usia yang masih belum produktif. Kemudian usia 15 sampai 64 adalah usia produktif. Dan usia lebih dari 65 tahun itu tidak produktif. Komposisi penduduk menurut usia dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan atau dependensi ratio. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia produktif dan jumlah penduduk usia non-produktif. Adapun rumusnya ada pada tabel berikut.
Kemudian yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin perlu diketahui karena dapat digunakan untuk menghitung rasio perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Sex ratio atau rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk sekitar. Adapun untuk rumusnya bisa dilihat pada tabel berikut. Anak-anak, kalian bisa lihat ini adalah piramida penduduk yang menggambarkan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat ini ada tabel piramida penduduk yang berisi komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, anak-anak, dilihat dari piramida penduduk tersebut, Indonesia mendapatkan bonus demografi karena penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Bonus demografi adalah potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akibat perubahan struktur umur penduduk, mana proporsi usia kerja produktif lebih besar daripada proporsi bukan usia kerja non-produktif. Hal ini haruslah benar-benar kita manfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa ke depannya. Sebaliknya, jika tidak, maka akan menjadi beban bagi negara kita. Oke, mungkin sekian pembahasan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan selalu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.